Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini kita akan membahas atau mengkaji soal-soal UTS tahun 2020 mata kuliah Himpunan dan Logika. Nah, di sini soal pertama, jika diketahui bahwa himpunan A ditambah himpunan B sama dengan gabungan dari himpunan A dan B beririsan dengan komplement dari irisan A dan B. Buktikan bahwa komplement dari penjumlahan himpunan A dan B sama dengan himpunan A ditambah komplement himpunan B dengan menggunakan sifat operasi himpunan pada aljabar himpunan. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, teman-teman harus mengingat kembali sifat-sifat operasi himpunan pada aljabar himpunan ya. Nah, pertama, karena kita akan membuktikan bahwa komplement dari penjumlahan himpunan A dan B itu sama dengan himpunan A ditambah dengan komplement himpunan B. Nah, artinya untuk melakukan pembuktian kita bisa membuktikan bahwa ruas kanan sama dengan ruas kiri atau ruas kiri sama dengan ruas kanan. Nah, di sini misal kita menggunakan akan menguraikan ruas kiri terlebih dahulu ya, yang A tambah B dikomplementkan itu. Nah, karena diketahui tadi bahwa A tambah B itu sama dengan gabungan dari irisan A dan B beririsan dengan komplement dari irisan A dan B. Nah, sehingga diperoleh, yang A tambah B ini, ya, yang ini kita komplementkan sehingga bentuknya menjadi seperti ini nih. Ya, bisa teman-teman perhatikan detailnya. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan salah satu sifat operasi pada aljabar himpunan, yaitu dengan menggunakan hukum De Morgan. Nah, teman-teman perhatikan nih. Nah, ini yang A gabungan B beririsan dengan A irisan B. A irisan B dikomplementkan ya. Nah, kalau bentuknya seperti ini kan bisa kita anggap ini kotak ya. Yang A irisan B komplement itu segitiga, sehingga ketika kotak beririsan dengan segitiga dikomplementkan, menurut hukum De Morgan akan menjadi kotak komplement bergabung dengan segitiga komplement. Nah, sehingga bentuknya menjadi A gabungan B komplement digabung lagi dengan A irisan B komplement dikomplementkan lagi. Nah, yang ini karena kan awalnya udah komplement nih, tapi menurut hukum De Morgan yang ini tuh harus dikomplementkan lagi kan tadi dari sifat-sifatnya itu. Nah, sehingga bisa kita dapatkan setelah seperti ini ya kita menggunakan sifat operasi himpunan yang lain nih untuk yang bentuk yang ini nih, yang ada komplement lagi dengan menggunakan apa? Hukum involusi. Jadi kalau ada komplement dan komplement ini bertemu sehingga akan saling meniadakan menjadi A gabungan B komplement, yang ini kan tetap ya, yang menggunakan hukum involusinya itu yang ini nih, yang A irisan B dikomplementkan lagi, sehingga tinggal menjadi A irisan B. Nah, selanjutnya ini kan masih belum selesai ya. Kita gunakan hukum De Morgan lagi. Untuk yang mana? Untuk yang ini, yang A gabungan B dikomplementkan, sehingga menjadi A komplement beririsan dengan B komplement. Ya, ingat-ingat ya teman-teman sifat-sifat operasinya. Nah, selanjutnya kita gunakan hukum komutatif gitu ya. Hukum komutatif itu kan ditukar gitu ya posisinya, kan tadinya A irisan B di belakang jadi di depan. Nah, ini bertujuan untuk memudahkan saja gitu, memudahkan nanti mencocokkan dengan sifat-sifatnya. Nah, setelah itu kita gunakan lagi hukum komutatif pada yang ini, yang A komplement beririsan dengan B komplement, sehingga B komplementnya ada sebelum A komplement gitu. Nah, setelah itu ingat bahwa ketika himpunan A dikurangi himpunan B itu akan sama dengan himpunan A beririsan dengan B komplement. Nah, berarti kita ubah nih. Yang ini kan yang A ya.
Oke, maaf ya sebelumnya. Nah, kita harus mengingat nih bahwa ada suatu bentuk ketika himpunan A dikurangi himpunan B itu akan menjadi A beririsan dengan B komplement ya. Nah, sehingga nih kita ubah nih supaya bentuk-bentuk ini bisa menjadi A irisan B komplement. Nah, bagaimana caranya? Nah, yang ini kan sudah ya, ini yang B komplement irisan A komplement itu dianggapnya sudah berbentuk ini kan. Nah, yang B komplementnya itu sebagai A, yang A dikomplementkan itu yang A-nya ini sebagai B dikomplementkan kan ya, jadi gitu. Nah, sedangkan yang ini, nah kita tadi kan tahu ya di hukum involusi ketika ada B komplement dikomplementkan akan menjadi B. Nah, sehingga supaya bentuknya seperti ini, seperti A irisan B komplement, nah maka yang ini diubah menjadi A irisan B komplement dikomplementkan ya. Ini B sama B komplement dikomplementkan itu kan hasilnya itu tetap ya sama gitu ya, bernilai sama gitu. Nah, ini supaya bentuknya seperti ini sehingga nanti bisa kita dapatkan nih seperti ini kan. Ya, jadi A dikurangi B komplement. Nah, ini tuh kan bentuknya udah kayak gini ya. Nah, B-nya itu B komplement kan. Nah, jadi awas ya, kadang kita salah kaprah gitu, salah mengartikan. Nah, ini B itu gak harus B gitu. Ini tuh hanya sebagai simbol aja gitu. Bahwa ketika ada suatu bentuk dikurangi suatu bentuk yang lain itu himpunan A ini ketika dikurangi himpunan B akan sama dengan himpunan A beririsan dengan himpunan B komplement. Nah, ketika bentuknya seperti ini akan menjadi bentuk pengurangan gitu. Nah, ini pun berarti A dikurangi. Nah, ini kenapa jadi B komplement? Karena di sininya B komplement dikomplementkan. Kan? Bentuknya itu emang harus B komplement. Nah, B di sini itu kalau dalam bentuk ini tuh B komplementnya gitu. B komplement dikomplementkan. Nah, setelah itu digabung dengan, nah yang ini diubah lagi. Sama seperti tadi, menjadi B komplement dikurangi A. Ya. Nah, setelah itu, dengan mengingat bentuk bahwa ketika ada A dikurangi B bergabung dengan B kurangi A akan menjadi A tambah B. Nah, maka bentuk ini menjadi A ditambah B komplement ya. Nah, silakan teman-teman perhatikan ya. Nah, di sini ada A dikurangi B bergabung dengan B kurangi A. Teman-teman lihat bentuknya di sini B-nya itu B komplement kan. Lihat, yang ini juga B komplement. Nah, di sini kan B, B. Nah, dalam bentuk ini si B-nya itu B komplement, ini juga B komplement sehingga menjadi A tambah B. Nah, tadi karena bentuk B-nya itu B komplement sehingga yang ini jadi A ditambah B komplement. Nah, setelah itu terbukti bahwa A tambah B dikomplementkan sama dengan A ditambah B komplement. Gitu teman-teman. Nah, jadi ingat kembali sifat-sifat operasi himpunan pada aljabar himpunannya. Oke, soal selanjutnya. Tentukan dengan menggambar diagram Venn himpunan A bergabung dengan himpunan B ditambah dengan B irisan C. Nah, bagaimana caranya? Pertama, kita buat dulu nih diagram Venn dari A gabungan B. Nah, teman-teman harus tahu nih kalau A gabungan B itu berarti himpunan penyelesaiannya itu ya gabungan dari anggota dan B, di mana irisannya itu nanti yang anggota yang beririsan itu ditulis satu kali. Nah, kalau digambarkan seperti ini ya. Anggota A dan anggota B digabung. Nah, yang warna pink ini adalah himpunannya gitu ya. Himpunan yang sesuai dengan A gabungan B ini. Yang selanjutnya kita cari B irisan C, berarti anggota yang beririsan saja. Nah, berarti daerahnya yang ini ya. Nah, setelah itu, nah kan teman-teman tahu ya bahwa penjumlahan dari dua himpunan itu artinya gabungan dari dua himpunan dikurangi dengan irisannya ya. Jadi anggota dari dua himpunan yang dijumlahkan itu adalah jumlah anggota gabungan dikurangi dengan yang beririsannya, sehingga harus kita cari dulu gabungannya. Gabungan dari kedua himpunan ini ya.
Jadi tadi himpunan A gabungan B itu seperti ini. Nah, lihat nih, ini A, ini B, dan yang C itu seperti ini di sini. Nah, sehingga didapat daerahnya seperti ini ya. Kalau digabung ini sama ini jadi gini. Nah, setelah itu baru A gabungan B ditambah B irisan C. Nah, tadi kan kalau penjumlahan dua himpunan itu berarti gabungan dari dua himpunan ini dikurangi dengan yang beririsan. Yang beririsannya itu kan yang ini nih ya. Lihat, yang beririsannya itu yang ini. Nah, sehingga yang ini dicoret ya, sehingga daerahnya tinggal seperti ini. Nah, bisa teman-teman perhatikan. Nah, itu mungkin untuk menggambar diagram Venn ya. Selanjutnya, nah, lihatlah diagram Venn berikut. Nah, ketahui bahwa banyak anggota himpunan semestanya, ya, banyak anggota semestanya itu 225. Sedangkan banyak anggota himpunan Z nih, yang ini yang biru adalah 82. Yang pertama, kita akan mencari nilai A dan B ya. Nah, kita lihat di sini ada A sama B. Nah, bagaimana cara mencarinya? Nah, pertama, kita lihat bahwa jumlah bukan jumlah himpunan anggota banyak anggota himpunan Z itu sama dengan 82 ya. Nah, himpunan Z kita lihat di sini anggotanya itu ada 60 ditambah 10 ditambah A ditambah B dikurangi 5 ya. Ini tuh banyak anggotanya ya. Nah, sehingga ya setelah kita jabarkan seperti ini, kita akan mendapat nilai A tambah B nih. Ya, kita substitusi tadi nilai banyak anggota Z-nya itu 82 sama dengan 65. Nah, ya ini didapat dari sini dioperasikan ditambah A tambah B. Sehingga A tambah B itu sama dengan 17. Nah, setelah itu kita gunakan banyak tadi jumlah seluruh anggotanya ya. Jumlah anggota semestanya itu berarti kan himpunan yang pertama ini nih, himpunan yang Z ini ditambah 3A tambah B, ditambah 2A tambah 2, ditambah 40, ditambah 40. Nah, ini juga harus dihitung ya, karena kan ini termasuk ke semestanya. Nah, sehingga didapat, nah tadi banyak jumlah anggota himpunan Z itu 82, tinggal substitusi. Nah, yang ini untuk memudahkan karena tadi diketahui bahwa A tambah B itu 17, sehingga bisa kita jabarkan nah, seperti ini. Jadi 4A ditambah B ditambah 82. Nah, A tambah B-nya bisa kita substitusi angka 17-nya. Sehingga didapat 225 sama dengan 164 ditambah 4A tambah 17. Didapat lagi 225 sama dengan 4A ditambah 181. A4A sama dengan 44 dan didapatlah A11. Nah, setelah mendapat A11 tinggal kita substitusi lagi ke persamaan yang pertama ini nih. Untuk mendapatkan nilai B. Jadi nilai B-nya adalah 6. Nah, itu untuk mencari nilai A dan B. Nah, sekarang kita akan mencari banyak anggota himpunan X ya. Nah, berarti NX itu, lihat nih di sini. 3A ditambah B, ditambah 2A, ditambah 10, ditambah A. Nah, berarti tinggal substitusi nilai A 11, nilai B 6. Sehingga didapat banyak himpunan X-nya adalah 84. Banyak anggota himpunan X ya. Sedangkan untuk banyak anggota himpunan Y, nah tinggal kita lakukan yang sama. Lihat nih, yang warna merah. Sehingga didapat ya tinggal substitusi 40 ditambah 2A tambah 2 ditambah A ditambah B kurangi 5. Nah, didapatlah banyak anggota himpunan Y-nya itu adalah 76. Nah, selanjutnya soal terakhir, buktikan bahwa A gabungan dari B kurangi A sama dengan A gabungan B. Nah, ini sama dengan menggunakan aljabar himpunan ya. Yang pertama itu bisa teman-teman ubah nih. Yang B kurangi A itu tadi kan B irisan A komplement ya. Tadi sesuai bentuk. Nah, sehingga menjadi A gabungan B irisan A komplement. Lalu kita gunakan sifat distributif. Sehingga menjadi A gabungan B beririsan dengan A gabungan A komplement. Nah, yang ini kan A gabungan A komplement ini diubah dengan menggunakan hukum komplement menjadi semesta kan. Nah, sehingga A gabungan B beririsan dengan semesta. Nah, ini bisa menggunakan hukum identitas.
Ya, ketika ada A gabungan B beririsan dengan semesta akan menjadi A gabungan B. Sehingga terbukti bahwa A gabungan B kurangi A itu sama dengan A gabungan B. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.